Halo semuanya, kenalin gue Erik. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue rencananya mau sharing tentang catatan yang gue punya. Topiknya memang lebih ke bisnis, tapi buat gue di topik itu pun gue bisa belajar mindset atau cara pikir yang baru. Jadi buat gue sih nggak ada salahnya ya buat semua orang lihat. Karena ketika kita ngobrol sama semua orang, mereka tuh punya cara pikir masing-masing yang kita bisa ambil positifnya dan ya kita buang aja negatifnya. Why not? Catatan-catatan ini tuh apa sih? Jadi ini semua tuh catatan-catatan gua yang gue pikir berguna. Tapi sayang kalau cuma ada di catatan gue doang. Makanya gue upload ke YouTube biar kalian bisa pakai, gue juga bisa pakai ke depannya. Nah, topik buat hari ini, how to start up new business while helping family business and building great team. Bagaimana caranya untuk membuat bisnis baru sambil membantu bisnis keluarga dan membuat tim yang great, yang bagus gitu. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang pas waktu itu gue catat, dan pertanyaan-pertanyaan di sini bakal gue bacain lagi dan gue bacain juga jawabannya. Jadi pertanyaan pertama, saya sudah post job opening sekitar sebulan lebih dan yang kirim CV sudah banyak. Tapi dari kira-kira 20 pelamar yang saya panggil, yang datang hanya 1 orang aja. Dan yang lainnya nggak datang. Padahal orang sendirinya udah confirm, bilang bakal datang. Nah, apa yang harus saya lakuin biar dapat ngerekrut tim yang superior? Oke, jadi buat teman-teman buat yang udah biasa ngelamar atau mungkin juga udah biasa menerima lamaran, kalian pasti tahu, kadang kita panggil 100 orang pun belum tentu semuanya datang, walaupun semuanya udah bilang bakal datang. Karena bisa aja mereka juga apply di perusahaan lain yang mungkin lebih bagus daripada perusahaan kamu. Dan juga ya kita sebagai pelamar juga ketika kita dapat tawaran ada 2, yang satu perusahaan yang memang kita suka, satu lagi perusahaan yang kita nggak suka, ya pasti kita pergi ke perusahaan yang kita suka dong, betul nggak? Jadi gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus saya lakukan agar dapat merekrut tim yang superior? Sebenarnya dengan mereka nggak datang, mereka tuh udah ngebantu kamu nyeleksi mereka sendiri. Kenapa? Tuh, untuk paling dasarnya dulu, satu ya harus ada orangnya dulu, betul kan? Dan yang pasti dapat orang yang karakternya bisa dipercaya. Oke, pertanyaan kedua, apa saja langkah-langkah untuk membuat superior team? Oke, kalau kita tadi udah punya orangnya, kita udah punya karakter orangnya yang bagus, selanjutnya adalah tanggung jawab kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai atasan untuk melatih mereka. Ya, untuk melatih mereka. Kenapa? Gue suka satu quotes. Intinya, seorang pemimpin yang bagus, dia tuh menambah pemimpin lainnya, membuat pemimpin lainnya, bukannya menambah pengikut. Kenapa? Karena kan kita ngomongin kita mau building superior team. Makanya kenapa penting kita untuk mentraining, untuk memberi mereka kesempatan untuk salah. Kesempatan untuk salah. Jadi jangan kita berharap orang datang tuh udah gak bakal mungkin salah. Enggak, pasti masih ada salahnya. Nah, dari salah-salah itu mereka juga bakal membantu satu sama lain, mungkin atasannya, mungkin bawahannya, mungkin teman-temannya, sehingga tim yang ada, orang-orang yang ada itu semua saling percaya, saling dukung, saling bantu. Buat saya itu adalah sebuah superior team, dan jadinya sebuah aset yang oke, kita tahu kelemahan kita di mana. Kenapa? Karena kalau kita tahu kelemahan kita di mana, kita bisa benerin. Kalau kita nggak tahu kelemahan kita di mana, kita nggak bisa benerin. Jadi langkah-langkahnya itu tadi, satu, udah ada orangnya, orang yang karakternya memang bagus, memang orang yang berkarakter lah, punya karakter, bisa dipercaya. Lalu selanjutnya yang pasti melakukan training.
memang itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin atau pemilik perusahaan atau sebagai seorang atasan. Jadi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang harus paling diutamakan dalam merekrut orang? Ketika lagi pertanyaan yang ini, si pembicara langsung ngomong karakter. Karakter orang itu udah bisa dibilang bawaannya memang tipe orangnya seperti itu. Ketika karakternya memang bisa dipercaya, wah itu udah sesuatu yang paling mahal deh. Itu memang sesuatu yang paling mahal. Ketika orang bisa dipercaya tuh udah top. Jadi waktu itu memang si pembicaranya juga ngomong karakter tuh nomor 1. Jadi apa yang paling harus diutamakan? Karakter. Pastinya kita tanya dong, terus masa karakter doang kalau orangnya nggak bisa apa-apa? Nah makanya kan kita tergantung butuhnya posisi apa. Misalnya nih kita lagi open rekrut buat akuntan deh, dari berapa 100 atau 20, masa sih nggak ada satupun yang nggak bisa dipercaya? Setidaknya pasti ada, tapi kan memang kepercayaan itu nggak gampang. Ya memang membangun kepercayaan itu sulit. Ada alat-alat tes tertentu yang bisa digunakan. Kalau memang kamu punya alat tesnya dan bisa, ya bisa dipakai. Kalau enggak, memang ada biaya untuk memiliki alat tesnya dan juga ada biaya untuk, ya ada waktu lah buat kitanya juga ngecek kan satu-satu. Jadi gitu, karakter orangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tips untuk memilih atau menyaring staff yang ada agar bisa membuat superior team. Jadi dicoba, melakukan training, lakukan evaluasi. Setelah dievaluasi baru kan kita lihat kinerjanya oke, memang bagus ataukah tidak bagus. Kalau yang nggak bagus apakah mungkin diberikan peringatan dulu, kita ajak ngobrol atau bagaimana. Itu tiap masing-masing orang lah ya, punya caranya masing-masing. Jadi tips untuk memilih atau menyaring staff yang ada agar bisa membuat superior team. 1. Tim yang superior itu dimulai dari tim yang tidak bisa apa-apa. Jadi orang-orang yang ada, lakukan training. Apakah orang-orang yang bisa ngikutin dengan kecepatan perubahan yang ada di tim itu atau tidak? Kalau semuanya memang bisa, bagus. Oke, pertanyaan kelima. Untuk dapat membangun superior team, saya sebagai pemimpin harus bisa jadi superior leader. Kebiasaan apa aja yang bisa dilatih secara reguler, secara sering, secara keseharian, sehingga saya bisa jadi superior leader? Oke. Superior leader. Waktu itu ketika dibahas, yang paling pertama adalah apakah kamu bisa ngalahin sama diri kamu sendiri. Itu aja dulu. Sebentar, maksudnya apa ngalahin diri kamu sendiri? Seorang leader, seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri. Itu dulu. Sebelum memimpin orang lain, harus bisa memimpin dirinya dulu sendiri. Untuk hal-hal yang bisa dilatih untuk bisa memimpin diri sendiri, gampang sebenarnya. Siapa yang biasa nunda? Termasuk gua. Itu masalah paling pertama tuh. Itu tantangan sih buat bisa mimpin diri sendiri untuk nggak nunda. Lalu salah satunya juga untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Ya kalau kita jaga kesehatan kan sama aja kita ngontrol diri sendiri juga. Mau kita harus olahraga, mau kita harus mengatur makanan dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan apa aja yang dapat dilatih? Nothing fancy, bukan sesuatu yang wah gitu, tapi sesuatu hal-hal kecil aja. Mulai dari berhenti nunda-nunda pekerjaan, mulai dari mungkin ngerapi-rapihin, ya kan? Mulai dari menjaga tubuh,
nggak usah sampai sesuatu yang wah dulu, karena batu kecil yang bikin kita jatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi situasi di dalam family business saat harus bertentangan pendapat dengan orang tua? Nah ini nih, this is the elephant in the room. Ini adalah sesuatu yang orang jarang mau omongin. Ketika gue berpikir seperti ini, orang tua gue berpikir seperti itu. Sebenarnya nggak salah juga sih logikanya nih. Kamu udah biasa masak, kamu udah punya dapur selama belasan tahun, kamu cara masaknya seperti itu, tiba-tiba celup datang si anak kecil, anak lu, anak gua nih yang dulunya baik, nah datang udah gede, ikutan masuk ke dapur, tiba-tiba nggak bisa itu bumbunya salah, nggak bisa itu cara masaknya salah. Lah ini perusahaan udah 15, 20, 30 tahun jalan kok cara masaknya seperti ini. Kok tiba-tiba lu datang ngomong ini salah, ini salah, ini salah. Nah, di sini tuh dibutuhkan kedua belah pihak, anak dan orang tua, untuk mencoba mengerti satu sama lain. Oh, mungkin yang diomongin sama si anak ini tuh boleh deh dicoba. Kalaupun memang nggak berhasil, ya udah kita tahu itu adalah cara yang tidak berhasil. Terus juga si anak juga harus ngertiin, jangan tiba-tiba datang, ini caranya gini, nggak bisa. Datang dulu, liatin dulu cara masaknya, kita lihat hasilnya. Oh, wah rasa makanannya kurang gigit. Kalau orang ngomong kan umaminya kurang keluar. Nah baru coba, oke, kira-kira kayaknya ditambahin cuka sama tambahin garam enak deh gitu kan. Jadi gitu, bagaimana menghadapi situasi dalam family business saat harus bertentangan pendapat dengan orang tua. Cobalah dulu dari kamunya sendiri untuk mengerti apa sih yang orang tua kamu maksud, apa sih yang orang tua kamu sudah kerjakan selama ini. Kalau memang udah lebih ngerti, oke, cara kerjanya seperti ini, Mih atau Pih, ini loh buktinya cara kerjanya salah atau cara kerjanya kurang tepat gitu kan. Ini di orang lain juga ada yang cara kerjanya seperti ini, atau kalau nggak boleh Kak, aku bantu dulu, kita cobain dulu, kita lihat jalannya berapa lama. Karena ngerubah sesuatu itu nggak secepat itu. Ketika kita mau membawa perubahan pun, buat gua udah 2014, 6 tahun ya. Buat gue udah 6 tahun pun, well, gak kerasa sih 6 tahun tiba-tiba. Tau-tau udah 6 tahun aja, 2020 sekarang. Pelan-pelan. Dan memang susah, memang gak gampang. Apalagi kita dituntut untuk, kita yang muda nih ya, dituntut untuk ngerti semua bagian tuh sulit. Gue sendiri rasain sulit. Jadi anak sama orang tua, ya kita coba dulu untuk mengerti lah. Karena kan yang nonton mungkin anak muda seumuran sama gue. Pertanyaan selanjutnya, gimana membangun bisnis baru sambil bantuin bisnis keluarga? Oke, yang paling pertama, paling gampang, pakai uang ke bisnis baru, cuman nanam modal. Kamu secara fisik tetap di family business. Tapi kan nggak gitu. Biasanya kita bikin bisnis baru, kita juga mau involve. Oke. Terus yang lebih susah, kamu bagi waktu. Misalkan Senin, Rabu, Jumat di usaha itu, Selasa, Kamis, Sabtu di family business, di usaha keluarga. Lebih capek, jelas, karena bisnisnya sekarang jadi ada dua. Satu bisnis punya sendiri, satu lagi bisnis punya keluarga, kamu bantuin, ya kan? Tuh. Terus yang selanjutnya lebih susah lagi, kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau kerjain, apa yang kamu mau lakuin, apa yang mau kamu capai 10, 20, 30 tahun lagi ke depan. Kenapa?
ketika kamu udah tahu mimpi kamu dan oh memang mimpi saya sesuai dengan bisnis keluarga saya, misalkan bisnis keluarganya restoran, mimpi saya pengen punya restoran, oh ya udah tinggal bantu di restoran, why not, ya toh, bener nggak? Nanti mau buka cabang, mau buka franchise, mau apain bebas gitu. Jadi macam-macam, harus tahu dulu nantinya mau kemana. Jadi pertanyaan yang ketujuh, gimana caranya untuk membangun bisnis baru sambil bantu bisnis keluarga? Pertama, yang paling gampang, pakai uang kamu kesana cuma setor modal, udah that's it. Itu paling gampang. Yang kedua, kamu setor modal di bisnis kamu yang baru dan kamu tetap bantu bisnis keluarga. Nah, tinggal kamu harus bisa bagi waktu. Mungkin pagi di bisnis keluarga, malam di bisnis baru, tinggal kamu atur waktu. Nah, terus yang ketiga, mimpinya nantinya 10, 20, 30 tahun lagi kamu mau kemana? Itu ketika memang selaras sama bisnis keluarga, well, kamu bisa tinggal lanjut. Kalau memang tidak selaras, coba dicari garis tengahnya. Jadi conclusionnya nih, gimana caranya untuk bikin bisnis baru sambil bantu bisnis keluarga dan bikin tim yang superior? Satu, kitanya dulu harus bisa jadi pemimpin. Caranya dengan memimpin diri sendiri. Itu pertama. Terus setelah bisa memimpin diri sendiri, kita juga kita cari tahu dong mimpi kita ke depannya mau apa, ya kan? Setelah kita tahu ke depannya kita mau apa, kita harus belajar untuk mengatur waktu kalau memang mau pegang 2 bisnis, satu bisnis keluarga, satu bisnis sendiri. Gitu. Jadi gimana teman-teman? Kepake catatannya? Semoga kepake. Buat yang masih ada pertanyaan atau kepikiran sesuatu, boleh tulis di comment section di bawah, kita diskusi. That's it sih for today. Kasih tahu gue juga topik apa sih yang kalian pengen dibicarain, gue akan cari dari catatan-catatan gue. Oke, ini dulu nih, ada orang yang request. Ya, buat yang ngerasa video ini bermanfaat, boleh juga bantu like, share, dan subscribe video gue. Gue harap kalian tetap sehat di tengah pandemi corona ini. Jaga kebersihan. See you.